Tan Malaka. Tan Malaka memang menjadi sosok yang sudah tidak asing lagi bagi orang Indonesia. Namun, pria yang dijuluki sebagai Bapak Republik Indonesia ini dianggap belum mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan jasa-jasanya. Bukan tanpa alasan, kiprahnya yang identik dengan gerakan kiri memang membuat sosok Tan Malaka dimaknai secara negatif, sekalipun ia punya jasa yang besar untuk Indonesia. Lalu, seperti apa sejarah Tan Malaka ini harus dimaknai? Mari kita bahas. Tan Malaka lahir dengan nama Sultan Ibrahim di Nagari Pandam, Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga Islamis. Ayahnya bernama H.M. Rasad yang bekerja sebagai pegawai pertanian, sementara ibunya, Rangkayo Sina, merupakan orang yang disegani di desanya karena berasal dari keluarga terpandang. Saat berusia 16 tahun, ia diminta untuk menerima 2 tawaran dari keluarganya, yaitu diberi gelar Datuk Tan Malaka dan dijodohkan dengan gadis yang dipilihkan oleh keluarganya. Namun, ia menjawab bahwa dirinya hanya menerima 1 dari tawaran tersebut. Keluarganya akhirnya memilih untuk memberinya gelar Datuk Tan Malaka ketimbang menjodohkannya. Sejak saat itu, Ibrahim dikenal dengan nama Tan Malaka. Selepas menyelesaikan pendidikan di Queen's School alias Sekolah Guru Negara di Bukit Tinggi pada tahun 1913, ia melanjutkan pendidikannya ke Rijkswijk School di Haarlem, Belanda. Di Belanda inilah ia berkenalan dengan pemikiran-pemikiran komunisme dan sosialisme lewat karya Marx, Engels, hingga Lenin. Beberapa waktu kemudian ia bertemu dengan Henk Snippet, salah seorang pendiri Indo-Sosial Demokratif Vereniging ISDV, sebuah organisasi menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Tan Malaka tertarik dengan tawaran Snippet yang mengajaknya bergabung dengan Sosial Demokratif Onderwijing Vereniging alias Asosiasi Demokratis Sosial Guru. Setelah lulus dari SDOV, ia kembali ke desanya di Sumatera Barat. Ia kemudian menerima tawaran untuk mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh di Daili, Sumatera Utara. Di masa inilah, ia mengamati dan memahami penderitaan kaum pribumi Sumatera, serta terus melakukan hubungan dengan ISDV dan menulis untuk media massa. Tan Malaka sempat menjadi calon anggota Koskrat, semacam parlemen bentukan pemerintahan Hindia Belanda, dalam pemilihan tahun 1920, mewakili kaum kiri. Namun, ia akhirnya mengundurkan diri setahun kemudian tanpa sebab yang jelas. Kiprahnya kemudian dilanjutkan dengan membuka sekolah di Semarang atas bantuan Darsono, tokoh dari Serikat Islam Merah. Sekolah itu disebut sebagai sekolah rakyat dan memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah di Uni Soviet. Kedekatan Tan Malaka dengan tokoh Serikat Islam seperti Semaun dan Darsono pada akhirnya memang membuat dirinya semakin dekat dengan pergerakan komunisme. Setelah Serikat Islam pecah menjadi SI Merah dan SI Putih, Semaun kemudian mengajak Tan Malaka untuk bergabung dengan PKI. Ia juga rajin menulis dan menerbitkan beberapa buku. Bukunya yang berjudul Parlemen atau Soviet dipublikasikan secara berseri oleh PKI. Karena sosoknya dianggap radikal, pemerintah Hindia Belanda pun menangkapnya di Bandung pada Februari 1922. Ia kemudian hendak dibuang ke Kupang, namun meminta untuk diasingkan ke Belanda. Di Belanda, ia bergabung dengan Communist Part of the Netherlands atau CPN dengan motif untuk membawa isu kemerdekaan Indonesia di dalamnya. Ia kemudian pergi ke Jerman dan kemudian ke Uni Soviet untuk mengikuti konferensi komunis internasional atau Komintern. Di Soviet, ia menawarkan proposal kolaborasi antara komunis dengan pan-Islamisme, walaupun kemudian ditolak. Selama beberapa tahun, Tan Malaka aktif sebagai agen Komintern Biro Timur, bahkan sempat menjadi perwakilan Komintern Asia Tenggara. Ia sempat berpindah-pindah ke Kanton, Hong Kong, Singapura, Filipina, dan berbagai wilayah lainnya untuk tugasnya tersebut.
Pada tahun 1924, ketika masih dalam perlarian, ia menulis salah satu buku yang paling terkenal yang pernah dibuatnya berjudul Narde Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Buku ini dianggap sebagai karya yang fenomenal dan melampaui zamannya karena sesudah membicarakan tentang bentuk negara Indonesia atau republik. Buku ini disebut-sebut sebagai sumber inspirasi Soekarno dan Hatta dalam merumuskan seperti apa Indonesia di kemudian hari. Pada tahun 1927, Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARI akibat ketidakpuasannya terhadap strategi yang diambil oleh PKI dalam perjuangannya. Selanjutnya, pada tahun 1942, Tan Malaka tiba kembali di Jakarta menulis buku Madilog alias Materialisme, Dialektika, dan Logika. Ia juga mulai menghitung peluang Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, hal yang sudah diprediksi sebelumnya oleh Tan Malaka. Namun diplomasi Indonesia terhadap Belanda dinilai Tan Malaka terlalu lemah pasca proklamasi kemerdekaan tersebut. Ia kemudian mendirikan Persatuan Perjuangan yang beranggotakan 140-an organisasi politik, laskar, dan partai politik, termasuk juga Masyumi dan PNI yang tidak puas dengan hambanya diplomasi Perdana Menteri Sultan Syahrir. Tan Malaka sempat dipenjarakan karena dituduh menjadi otak penculikan Sultan Syahrir di tahun 1948. Namun, kemudian dibebaskan setelah meletus pemberontakan PKI di bulan September tahun tersebut. Setelah keluar dari penjara, ia mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba, sebuah partai politik dengan ideologi nasionalisme komunis. Hari Puze dalam bukunya Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 4 menyebutkan bahwa Tan Malaka menolak menjadi ketua partai tersebut. Ia kemudian masih terus rutin mengecam politik diplomasi yang dijalankan oleh Soekarno-Hatta yang ia sebut telah menyia-nyiakan hak-hak mereka sebagai pemimpin. Akibatnya, propaganda Tan Malaka yang anti politik diplomasi Soekarno-Hatta dianggap sebagai ancaman. Gerakannya yang dianggap oleh beberapa pihak mesti ditumpas. Dalam gerilya menyusuri Gunung Wilis di Selopanggung, Kediri, Tan Malaka ditangkap oleh Letnan Duo Sukoco dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Pada 21 Februari 1949, ia dieksekusi mati di Kediri oleh Suradi Tekebek, orang yang diberi tugas Sekoco. Kematiannya tanpa dibuatkan laporan maupun pemeriksaan lebih lanjut. Bahkan Heri Poza menyebutkan bahwa hal itu dirahasiakan selama bertahun-tahun. Pada tahun 1963, Soekarno memberikan gelar Pahlawan Nasional untuk Tan Malaka. Walaupun demikian, makamnya baru dipindahkan secara simbolik ke Sumatera Barat pada tahun 2017. Warisan Tan Malaka sangat besar untuk negara ini. Ia yang pertama kali memperkenalkan gagasan Republik Indonesia. Ia juga akan dikenang sebagai pejuang yang berani dan berjiwa sosial. Ia pernah dipenjara sebanyak kurang lebih 13 kali, dikejar oleh polisi rahasia di 11 negara dan 2 benua. Memiliki 23 nama samaran dan hidup 20 tahun dalam pelarian. Ia juga menguasai bahasa mulai dari bahasa Minang, Indonesia, Tagalog, Mandarin, Jerman, Belanda, Rusia, dan Inggris. Sayangnya, karena dianggap sebagai tokoh kiri selama era Orde Baru, nama Tan Malaka seolah dihilangkan dari buku-buku sejarah. Tan Malaka akan dikenang sebagai pemikir besar negara ini. Sosoknya adalah patriot yang gagasannya tak akan pernah hilang dari negara ini. Bahkan bisa disebut sebagai filsufnya Indonesia. Nah, kalau menurut kalian seperti apa sosok Tan Malaka ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu.